itu mereka tuh kadang hal-hal simpel kayak masalah makan, masalah pakaian, mereka tuh kayak ngulang-ngulang hal yang sama. Pernah nggak sih ngerasa bosan kalau makan? Enggak sih. Ya karena itu suatu hal yang memang udah kebiasaan kita ya. Atau mandi deh. Setuju. Gabut tuh menurut aku berbahaya sih, kita terus menerus gitu kan, kayak gabut mulu apa gitu. Nih yang salah gitu kan? Halo teman edukasi, Kembali lagi bersama kita, aku Marilyn, aku Maria Irma dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru dimana aku, kamu, dan kita akan bahas topik kekinian dengan berbagai sudut pandang dengan cara cara yang yang seru. seru. Yeay! Selamat datang kembali di episode bermuda yang sekian kesekian kalinya. Oke, tidak bosan-bosannya teman edukasi yang ada di rumah. Kita di sini ya bukan mau mengedukasi sebenarnya sih, tapi mau memberikan apa ya, mau sharing gitu. Jadi kita bukan mengajari gitu ya. Tapi kita lebih ke sharing dengan harapan apa yang kita sharingkan itu bisa membekas di hati gitu. Termasuk kadang memang topiknya ya receh gitu. Tapi kadang hal receh, hal remeh-temeh itu kalau diabaikan itu bisa jadi sesuatu yang krusial gitu. Sama dengan apa yang kita mau bahas nih hari ini nih. Karena ini kadang biasanya tuh ya udahlah gitu. Itu memang part of kehidupan gitu. Cuman ketika kita lihat lagi sebenarnya banyak juga orang yang struggling cuman gara-gara masalah sepele, masalah remeh-temeh seperti yang kita mau bahas hari ini. Iya, benar sekali. Jadi kali ini kita akan bahas apa nih Kak Irma? Kali ini kita akan ngebahas tentang rasa bosan versus gabut. Yeay. Apa tuh bosan versus gabut? Apa itu bosan versus gabut? Jadi kalau misalkan kita langsung aja nih ke poin, ada salah satu psikolog yang namanya John S. Wood. Dia tuh bilang kalau misalkan bosan itu adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan tapi menurut versinya kita sendiri. Jadi keadaan yang tidak menyenangkan menurut perasaan kita sebagai seorang individu gitu loh. Ya, itu namanya bosan. Gitu ya. Jadi mungkin bosannya setiap orang tuh beda-beda. Nah, karena kadang bosan itu akhirnya memicu kegabutan gitu kan. Karena dia udah bosan, aduh aku bosan gitu, aku gabut nih, nggak ada buat gitu kan. Artinya tuh nggak ngapa-ngapain gitu. Nah sebenarnya menurut Kak Irma bosan tuh wajar nggak sih mah? Sangat amat wajar ya. Dan kalau kalian nggak pernah ngerasa bosan itu kayaknya manusia super. Karena menurut aku setiap orang bosan, pernah bosan gitu. Entah bagaimana kadarnya, mungkin ada aku nggak pernah sih ngerasa bosan karena ketika aku ngerasa bosan dikit aja aku langsung tahu cara ngatasinnya. Ya itu berarti kamu udah pernah bosan. Tadi bilangnya kan udah tahu cara ngatasinnya kan. Jadi mungkin maksudnya gini nih, mungkin udah tahu oh aku udah agak bosan, terus langsung cepat-cepat cari distraction gitu supaya nggak bosan lagi. Nah itu salah satu cara. Cuman kalau ditanya apakah semua orang pernah bosan, ya pasti pernah dong. Dan itu sangat amat wajar gitu. Ya setuju sih sama yang namanya kebosanan itu kan, maksudnya sebagai manusia kita hidup nih di dunia itu pasti bakalan tetap yang namanya merasakan bosan atau tidak enak itu tadi kan, maksudnya ngerasa kayak aduh ini kenapa kayak gini terus ya gitu. Karena mungkin kita menjalani rutinitas ya. Sih. Karena ya rutinitas itu sih yang biasa jadinya kita jadi bosan gitu. Kenapa tadi kata Ilin bilang aku gini-gini terus sih gitu. Karena ya dijalani tiap hari waktu kita SD tiap pagi misalnya bangun jam berapa, jam 5:30 atau jam 5, terus abis itu langsung mandi, abis itu langsung siap-siap ke sekolah tiap hari kayak gitu kan. Terus jadi kayaknya aduh pengen ini gitu kan, pengen ngapain sih, pengen ke mall misalnya atau apa gitu setiap misalnya hari Sabtu pengennya ke mall gitu supaya ngilangin rasa bosan. Iya, bosan itu ada karena kita menjalani, kalau menurut aku pribadi ya, menjalani suatu rutinitas tertentu gitu. Dalam jangka waktu tertentu. Iya, benar. Ya, dan kembali lagi bosannya orang itu, kadar bosannya orang itu beda-beda gitu. Bisa jadi aku kalau cuman melakukan misalnya 1 bulanan rutinitas sudah bosan. Bisa jadi Ilin 6 bulan baru bisa ngerasa bosan gitu. Iya. Itu setuju sih. Jadi bener ya, bosan itu ada karena sesuatu yang kita ulang terus kan. Maksudnya kalau misalkan mungkin kita excited pada saat tahap pertama nih. Sama kayak kita ngelakuin rutinitas yang menurut kita baik deh. Misalkan aku pengen misalkan membiasakan diri aku untuk makan sehat gitu. 1 hari, 2 hari oke. 3 hari, 4 hari. Udah 1-2 minggu udah yang kayak ini lagi ya makanannya gitu. Iya bener. Tapi nih Mbak, yang lucunya adalah kamu pernah nonton gak? Aku pernah nonton nih salah satu Netflix yang Inside Bill Gates
Brain atau apa gitu kan, Bill Gates Brain atau apa gitu judulnya. Jadi dia menceritakan tentang rutinitas yang dilakukan oleh Bill Gates. Dan tau nggak, di wawancara itu adalah salah satu seorang pekerja yang bilang, saya selalu tahu bapak itu datang di kantor tuh tepat, nggak pernah lewat dari 1 menit pun. Jadi kayak dia tuh kayak melakukan rutinitas itu bener-bener setepat itu, waktu yang sama dengan pakaian yang sama dan semuanya tuh sama gitu. Aneh gak sih? Kayaknya menurut aku ya, somehow aku ngerasa nih kayak misalkan kayak Bill Gates, terus siapa lagi, Mark Zuckerberg, itu mereka tuh kadang hal-hal simpel kayak masalah makan, masalah pakaian, mereka tuh kayak ngulang-ngulang hal yang sama. Mereka nggak bosan apa ya? Maksudnya gimana ya? Apa? Karena kayak gitu kan? Kalau menurut aku ya, aku nggak tahu ceritanya Bill Gates, cuman mungkin Mark Zuckerberg. Aku tahu dia selalu pakai pakaian yang simple, yang kayak ya di waktu awalnya sih dipuji gitu kan, maksudnya dibilang wah gila gaya berpakaiannya down to earth. Down to earth, cuma pakai kaos plus misalnya celana pendek gitu, atau kayak celana panjang tapi yang benar-benar nyaman, terus sama apa ya biasa dipakai dia tuh kayak hoodie bukan ya pakai hoodie ya, zippernya dia gitu kan. Tapi tuh terkadang kalau menurut aku mungkin orang selevel Mark Zuckerberg atau mungkin Bill Gates itu menyimpelkan hal-hal yang remeh-temeh kayak itu tadi. Jadi supaya dia bisa mengerjakan atau bisa fokus terhadap hal-hal lain yang lebih besar gitu. Iya. Jadi dia enggak ya kalau ditanya apakah dia bosan pakai baju pakai baju zipper atau pakai misalnya pakai kaos terus pakai jaket yang zip terus pakai celana itu doang gitu kan. Ya paling mungkin beda warna dan lain sebagainya. Apakah dia bosan? Ya bisa jadi enggak, karena dia enggak sadar. Jadi dia kayak ya udah gitu. Jadi dia lebih fokus ke hal lain gitu. Iya, nah itu menarik tuh dibanding dengan itu. Jadi sebenarnya kita tuh bosan tuh karena kita pikirin nggak ya, sih? Karena kita sadar. Karena kita sadar. Jadi misalnya kita pakai baju kan, Ilan kok kayak baju kita ini terus ya. Ya kan kemarin kenapa kita nggak ngerasa kayak gitu, karena kita nggak sadar. Tiba-tiba kita sadar terus kita kayaknya bosan aku pakai baju kayak gini terus gitu. Bener, karena itu jadinya sesuatu yang harusnya, karena mungkin mereka banyak yang harus dipikirin ya, jadi hal yang kayak gitu ya udahlah gitu kan. Jadi yang mereka yang kayak ya kenapa kalau kayak gini-gini terus, kan emang ada hal besar yang lebih aku harus pikirkan gitu. Kita tuh kadang bosan tuh karena kita pikirin gitu karena loh. Kita sadar ya, karena kita pikir juga. Dan mungkin di kisahnya ya ini personal judgment ya, di kisahnya siapa Bill Gates tadi, mungkin kenapa dia nggak ngerasa bosan gitu datang misalnya jam 7 nih, jam 7 terus tiap hari, ya mungkin karena itu udah jadi suatu habit gitu, udah jadi suatu kebiasaannya dia yang nggak bisa lagi itu dikatakan dia tuh, atau dia nggak bisa lagi ngerasa bosan gitu. Misalnya kita makan, kalau tiap hari kita makan ya, aku nggak bilang makannya jam berapa atau makannya apa ya, tapi makan gitu, makan. Pernah gak sih ngerasa bosan kalau makan? Enggak sih. Ya karena itu suatu hal yang memang udah kebiasaan kita ya. Atau mandi Setuju. Pernah gak sih kita ngerasa kayak ya mager mandi? Aku pernah ngerasain kalau misalnya lagi hujan atau apa, kita mager mandi. Tapi dalam satu hari aku rasa ya kalau misalnya kita ya apalagi di Indonesia ya, pasti mandi deh gitu. At least 1 hari sekali lah gitu. Jadi atau di dalam 1 minggu tuh pasti ya, kalau dibilang enggak 1 hari sekali sih, besok aku hari hujan kalau 2 hari sekali gitu misalnya. Tapi tetap mandi kan. Dan kita enggak ngerasa itu bosan gitu, karena itu suatu keharusan dan memang udah jadi habitnya kita gitu. Itu menarik sih Kak Irma. Jadi kayak misalkan kita ngatasin kebosanan kita tuh bisa dengan cara itu ya. Jadiin itu kebiasaan yang akhirnya kita ngerasa kayak oh ya udah, emang udah kebiasaan aja emang gitu. udah ya udah gitu, dan kita jadi lupa kalau kita bosan atau apa tentang itu gitu. Nah ya itu menarik. Atau lebih simpelnya lagi nih, kalau tadi kurang masuk di otak tentang makan atau ini gitu, atau karena mungkin banyak yang ngerasa kayak aku makan masih bisa ndak makan skip gitu kan? Skip, atau kayak mandi juga masih bisa skip, pakai baju deh. Pernah gak sih kalian ngerasa bosan kayak aku telanjang nude aja deh misalnya di jalan gitu kan, naked aja di jalan, nggak mungkin kan. Jadi kita tetap harus pakai baju gitu, bukan karena kita ya ngerasa senang tiap hari pakai baju, tapi karena ya udah memang harus pakai baju gitu kan. Iya benar. Jadi sebenarnya ya itu deh teman-teman edukasi, kayak ya dilihat lagi sih, bosan tuh sebenarnya karena sesuatu yang kita sadar dan kita pikirin gitu. Ini menarik Irma, karena ada salah satu penelitian menurut Dorsen Dogen namanya. Jadi dia itu merupakan salah satu psikolog dari Amerika Serikat. Dia bilang kalau kebosanan tuh sometimes baik. Kenapa? Karena dia menawarkan ruang sendiri untuk kita tuh berpikir
atas siapa diri kita gitu. Bener ya Kak Irma, bosan itu terjadi ketika kita sadar gitu loh akan sesuatu yang jadi rutinitas atau hal sebagainya. Ketika kita sadar dan kita ngerasa kok kayak gini ya, kita jadi questioning kan sama diri kita, dan kita mulai memikirkan kayak oke, aku nggak bisa kayak gini terus apa, atau oke, ini memang membosankan atau tidak menyenangkan, tapi apakah aku masih bisa melakukan ini terus menerus gitu loh. Jadi ya dengan adanya rasa bosan itu artinya kita sadar dan kita bisa memikirkan nih apa yang sebenarnya harus kita lakukan gitu sebagai seorang manusia. Ya aku setuju sih, benar, bosan itu ada ketika kita sadar gitu. Ngomongin tentang bosan, sekarang kita ngomongin tentang gabut. Ini mungkin hal yang mirip-mirip ya, kayak saling ada timbang baliknya enggak sih gitu. Gabut itu kan artinya kita nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada ngapa-ngapain, makanya kita jadi bosan, jadi gabut gitu. Nah kan, itu dia gabut. Itu bosan yang lain. Tapi, gitu kalau iya menurut sih? aku ya, ketika kita gabut kita bisa bosan, tapi ketika kita bosan kita belum tentu gabut gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita bosan kan mungkin ya satu rutinitas gitu kan, ya karena kita bosan aja, tapi kita tetap ada aktivitas. Tapi kalau gabut kita ngerasa kita benar-benar apa ya, suatu yang kita mungkin kita ada yang kerjain sesuatu, atau misalnya yang kita kerjakan itu apa ya, nonton film misalnya, nonton film terus kita bilang, aduh aku gabut nih gitu. Jadi mungkin ketika kita gabut kita ngerasa sesuatu yang kita kerjakan itu less produktif menurut versinya kita gitu. Kalau menurut Kak Irma kayak gitu ya? Iya menurut aku nih. Jadi misalnya kita cuma baring-baring doang. Adanya produktif banget soalnya guys gitu. Jadi kita cuma baring-baring doang. Terus kayak tiba-tiba kita jadi kepikiran nih, Lin, teman ke mall yuk, gabut nih misalnya kayak gitu. Sebenarnya tadi apakah aku benar-benar nggak ada buat? Ya nggak juga, aku lagi istirahat kan, misalnya dalam konteksnya lagi baring-baring gitu. Tapi aku ngerasanya nggak ada buat gitu, karena kegiatan yang aku lakukan sebelumnya itu less produktif menurut versinya aku gitu. Jadi aku bisa bilang itu gabut. Nah karena aku gabut jadi aku bosan gitu. Karena aku bosan jadi akunya chat Ilin misalnya kayak gitu. Jadi mungkin ya gabut itu kita bisa bosan karena kita gabut, tapi mungkin kita kurang bisa gabut ketika kita bosan. Setuju banget. Nah itu hal-hal yang harus kita perhatiin lagi sih teman-teman edukasi. Benar kayak kata Kak Irma bilang, kalau misalkan kita gabut kita bisa bosan, tapi kalau kita bosan tuh belum tentu gabut. Karena itu kayak balik lagi ke kata psikolog tadi kan, bosan itu adalah sesuatu yang tidak kita senangi gitu kan. Kita ngerasa kok ini kayak gini ya gitu. Ada ngerasa nggak enaknya lah gitu kan. Tapi balik ke gabut nih, gabut tuh menurut aku berbahaya sih, kok kita pupuk terus menerus gitu kan, kayak gabut mulu apa gitu nih yang loh, salah maksudnya. gitu kan Iya, sebenarnya kurang jadinya kerjaan loh gitu. jadinya nyari kerjaan yang enggak gitu loh. Jadi kayak misalkan kita ngerasa gabut, ya cari gitu kegiatan apa yang bisa menghasilkan sesuatu yang bikin kamu tuh semangat lagi gitu loh. Jangan gabut ya makin digabut-gabutin gitu ya, nggak ada efeknya juga gitu. Boleh jalan-jalan dan sebagainya, itu mungkin sesuatu yang tidak memproduksi sesuatu gitu. Cuman kalau itu akhirnya membuat kamu menjadi apa ya, balik lagi semangatnya dan mengerjakan sesuatu yang lebih positif, ya why not gitu. Cuman ya harus dikenalin gitu, gabutnya tuh gabut seperti apa gitu. Jangan sampai kita kebawa sama emosinya kita sendiri. Ingat loh tadi kita bosan tuh karena kita sadar, dan itu kebawa karena emosi dan pikiran kita gitu. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hal-hal seperti itu gitu sih kalau dari aku. Dan kalau misalnya kita ngomongin nih, seberapa bahaya sih gabut atau bosan gitu kan? Menurut aku pribadi, gabut terutama itu lumayan berbahaya ke mental. Karena ketika kita gabut nih, kita tuh jadinya tuh apa ya? Cari pelarian apa? Enggak, kita ngerasa diri kita kurang gitu. Karena kok aku gabut ya? Gitu kan, kok aku nggak ngapa-ngapain ya? Apalagi kalau nanti buka sosmed terus kayak lihat semua orang produktif gitu. Kayak lah, kok semua orang kayaknya gini terus aku nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi tuh kita jadinya tuh apa ya, mental kita tuh bisa jadi nyerang ke kita sendiri gitu. Ketika kita ngerasa diri kita kok nggak ada ngapa-ngapain gitu, diri kita gabut. Makanya tadi mungkin Ilin bilang ketika kalian gabut ya coba cari distraction lain gitu. Cari apa ya, pengalih di mana kalian nggak ngerasa kalau kalian itu gabut gitu, apapun itu. Misalnya kalau kalian ngerasa nonton film dan nonton film itu adalah bukan suatu kegabutan gitu, ya udah lakukan gitu. Misalnya nonton film yang apa ya, meningkatkan insight misalnya kayak gitu, kayak oh aku belajar sesuatu nih dari film ini gitu. Jadi kalian nggak ngerasa gabut gitu, kalian tetap ngerasa diri kalian itu upgrade. Karena
ketika penting ya kalau menurut aku, kita selalu ngerasa diri kita itu upgrade gitu. Entah bukan setiap hari, malah setiap jam. Jadi jam pertama nih misalnya kalian bangun tidur, setelah bangun tidur terus kalian ngapain, terus setelah kalian ngapain di dalam, kalau kalian kumpulin satu hari itu, kalau kalian misalnya malamnya gitu, kalian lihat satu hari ini kalian udah ngapain aja, itu kalian bakalan bisa less stress gitu. Aku udah kayak gini kok satu hari ini gitu. Tapi ketika kalian nggak ngapa-ngapain dan kalian sadar itu satu hari ini aku doing nothing, dan terus kayak kalian bakalan bisa aja ngerasa tuh kayak kayak ya rendah diri gitu loh, Lin. Jadi kayak kita ngerasa kok aku kayaknya unuseful atau segala macam gitu kan. Tapi bener sih Irma, karena bahayanya itu ya. Jadi kita tidak mensyukuri apa yang ada di hidup kita, malah ngeliatnya kayak aku kurang nih, aku kurang terus gitu kan. Padahal banget. sebenarnya rasa kurang itu mungkin cuman ada tuh ketika pada saat kita nggak ngelakuin sesuatu atau kayak less produktif di hari tertentu aja gitu. Bener. Ketika kalian lihat lagi enggak juga kok, kurang kok, banyak kok yang dilakukan gitu istilahnya. Nah itu menarik karena Irma tadi sempat mention kayak misalkan kita sebagai manusia tuh at least kita harus lebih baik, bahkan setiap jamnya kita harus lebih baik daripada diri kita yang tadi gitu kan. Nah seharusnya kegabutan itu yang kita pakai untuk mengupgrade diri kita gitu kan. Ketika kita ngerasa aku kurang, jangan udah tahu ngerasa kurang kayak ya udahlah kurang gimana dong gitu loh. Maksudnya kayak udah tahu kurang, ya apa dong yang bisa kamu lakuin untuk diri kamu. Carilah kegiatan yang bisa ngebangun kamu, entah itu kamu nonton film tadi yang kayak kata Irma bilang, yang bisa nambah pengetahuan kamu, atau kamu quality time kayak sama keluarga, bantuin mama kayak di rumah gitu, ngapain nyapu, ngapain bersihin kamar gitu kan. Jadi kan gak jadi gabut gitu loh. Karena gabut tuh benar-benar memicu stres loh. Karena aku pribadi pernah ngalamin waktu awal-awal pandemi itu, quarantine. Jadi kayak semuanya nggak bisa kemana-mana, terus kayak harus di rumah aja, di rumah juga bingung mau ngapain gitu, bersih-bersih udah, baca buku udah. Jadi kayak kita ngerasa tuh kayak astaga gabut, terus kayak bosan gitu, karena benar-benar nggak tahu mau ngapain. Bener. Dan itu bukannya ketika mungkin orang berpikir ya enak lah di rumah nggak ngapa-ngapain gitu, tapi jangan salah, nggak ngapa-ngapain terlalu lama juga memicu stres banget gitu. Bener banget. Jadi sebenarnya ya itu, manusia kan memang pada dasarnya kan pengen harusnya memproduksi terus kan gitu. Dan gabut itu adalah bagian dimana kita nggak ngapa-ngapain, kita ngerasa less memproduksi sesuatu gitu. Jadi ya harusnya lebih baik kayak gitu sih. Maksudnya cari kegiatan yang bisa ngebangun diri gitu. Nah Irma, apa nih pesan positif atau kata-kata pesan biru yang pengen disampaikan? Langsung aja bilangnya pesan biru itu pesan positif, kata-kata yang memotivasi gitu. Aku udah tahu Lin maksudnya pesan biru. Tapi kayak selalu Kak Irma guys. Mungkin nih guys, Kak Ilin nih udah bosan nyebut pesan biru. Jadi dia bilangnya kata-kata positif. Itu cara baik ya. Itu cara baik untuk mengatasi kebosanan, memodifikasi. Amati tiru. Itu beda ya. Itu modifikasi. Mungkin pesannya adalah, mungkin ya dari tadi sebenarnya udah pesan sih ya, dari seluruh dari segala macam yang kita omongkan tadi itu sebenarnya udah pesan semua gitu. Cuman mungkin kalau memang lebih dipadetin lagi ya, yang ngerasa bosan itu kan kita gitu ya, dari yang mengetahui kenapa kita ngerasa bosan juga kita gitu. Jadi ketika salah kalau misalnya kita nanya aku bosan nih, aku harus ngapain ya, ke orang lain gitu, karena tingkat bosannya orang itu beda, dan bisa jadi orang itu bisa ngejudge kita karena rasa bosannya dia sama rasa bosannya kita tuh beda gitu. Jadi karena kita yang tahu kenapa kita bosan dan kapan kita bosan, jadi kita juga lah yang tahu gimana cara kita ngatasi bosan. So it depends on you gitu, gimana caranya kamu mengatasi rasa bosan itu sendiri gitu. Wah, benar sekali teman edukasi. Jadi kayak kita yang tahu ya, kita yang harus bisa atasi. Kita yang harus take solution gitu. Jangan nanya ke orang lain, atau jangan nyalahin orang lain, nyalahin keadaan gitu misalnya. Karena keadaan juga ya, keadaan tuh gitu-gitu aja gitu. Yang salah itu adalah kita yang menghadapi keadaan itu gitu. Jangan pernah nyalahin keadaan, nyariin orang lain dan lain sebagainya. Tapi get the solutions from yourself. Setuju Kak Irma. Kalau nggak ditanya nih, konfeti tolong, anaknya butuh buar gitu.
Anaknya perlu itu ya. Perlu gimmick. Kalau dari aku sendiri sih balik lagi tadi tuh, aku setuju sama apa yang dikatakan Irma. Dan kalau dari aku pesannya adalah balik lagi gitu. Rasa bosan itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi sesuatu yang wajar itu berasal dari perasaan dan pemikiran kita sendiri gitu. Jadi ketika kita yang punya perasaan, kita yang punya pikiran, harusnya kita yang bisa kendalikan itu gitu. Kita yang harus bisa cari nih gimana caranya supaya aku bisa mengatasi hal itu. Balik lagi kayak kata Irma, kamu yang tahu diri kamu, jadi kamu yang harus cari solusi dari permasalahan kamu sendiri. Tapi ingat, segala sesuatu yang ada dalam diri kita itu di bawah kontrolnya kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh rasa bosan atau rasa gabut kita itu sendiri. Gitu sih. Wow, gimana? Apakah kalian bosan juga nontonin kita? Jangan bosan ya guys. Kalau kalian bosan nontonin kita, nonton segmen yang lain. Iya. Nonton Pudija misalnya kayak gitu ya. jadi mungkin kita berdua tuh mungkin ya anaknya gini-gini aja sih. Cuman ya kita pengen nih teman-teman edukasi juga kasih insight gitu sama kita, apa yang kalian rasain ketika bosan dan sebagainya, atau mungkin kalian pengen share topik apa nih yang pengen kita bahas atau kita omongin sama-sama gitu. Yap. Mungkin ada sesuatu yang lagi happening yang kita nggak tahu. Bener gitu banget. kan. Oke deh, segitu aja mungkin segmen dari kita hari ini tentang bosan versus gabut. Jadi bosan ataupun gabut tadi yang kalian udah dengarkan pembicaraan kita itu, balik lagi kalian teman edukasi di rumah yang ngerasain dan yang harus tahu solusinya apa. Kalau kalian punya cerita lain atau punya solusi lain tentang gimana caranya ngatasi rasa bosan atau gabut, kalian bisa sharing di comment box di bawah. Yes. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share channel YouTube kita dan like video ini. Aku Maria Irma. Aku Ilin. Sampai jumpa di episode bermuda selanjutnya. Bye.